adik-adik sekalian, yang perlu juga ingin kami sampaikan bahwa sesungguhnya kalaupun ada pertanyaan, siapa sebetulnya yang menjadi prioritas kepada penerima KIP kuliah itu? Kita sudah tahu bahwa yang disebut dengan KIP kuliah ini kan sebetulnya menyasar kepada kelompok orang miskin gitu. Nah, jadi semua orang yang masuk kelompok kategori miskin ya atau tidak mampu secara ekonomi itu bisa berhak untuk bisa mendaftar KIP kuliah ini. Dia bisa berpeluang untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Namun kita punya prioritas-prioritas tentunya kepada penerima KIP kuliah. Siapa prioritasnya? Itu adalah yang pertama adalah dia waktu SMA-nya atau SMK-nya atau madrasah aliyahnya gitu ya, atau saat dia pakai dia penerima PIP, Program Indonesia Pintar gitu, pada jenjang menengah SMA atau SMK yang terdata pada Dapodik dan Sipintar gitu. Jadi kita juga sudah integrasikan di sistem KIP kuliah itu sudah terintegrasi dengan Sipintar, di mana Sipintar adalah sistem informasi dari Program Indonesia Pintar. Itu kita sudah baik integrasikan dengan namanya sistem Sipintar itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Muni saya punya KIP gitu, tapi mungkin kartunya itu sudah kadaluarsa gitu. Mungkin KIP-nya saat dia waktu dia SD gitu dia bawa kartu fisiknya. Kita sudah integrasikan itu ya terkait dengan data-data yang terupdate di Sipintar dan kita sudah integrasikan. Itu sudah by system gitu. Nanti sebentar di sistem bisa terlihat bahwa bagaimana kalau dia anak itu dia mendaftar dan saat sukses dan ada kartu peserta pendaftaran dan tidak kan ada informasi di sana. Salah satunya adalah informasi bahwa apakah anak itu dia punya KIP atau tidak waktu SMA-nya. Itu sudah by integrasi sistem yang ada di Sipintar gitu. Jadi itu bukan by inputan adik-adik sekalian, tapi itu sudah by integrasi sistem. Yang berikut adalah siapa lagi sebetulnya selain dia ber-KIP, siapa lagi sebetulnya menjadi prioritas penerima KIP kuliah itu? Dia adalah calon penerima atau adik-adik yang tamat SMA gitu ya, tercatat dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial gitu. Ini yang ada di Kemensos. Ini juga sering juga menjadi pertanyaan dari adik-adik sekalian. Oh, saya sudah terdata dalam DTKS, kok saya tidak saat di kartu peserta pendaftaran KIP kuliah, kok saya nggak muncul DTKS-nya gitu. Adik-adik sekalian, terkait dengan informasi dengan DTKS, kita juga sudah integrasikan sistem KIP kuliah. Sistem KIP kuliah kita itu ya yang sudah by integrasi dengan juga DTKS melalui Pusdatin Kemendikbud gitu. Jadi kita data-data kita sudah data-data yang sudah terintegrasi, bukan juga by inputan gitu ya, yang misalnya dia sudah terdata dalam DTKS, dia sudah ngeprint bahwa ada DTKS. Tapi nanti kita lihat bahwa bagaimana sinkronisasi di sistemnya terkait dengan data apakah dia terdata dalam DTKS atau tidak gitu. Atau dia menerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kemensos gitu. Misalnya dia PKH atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK gitu, atau bantuan program non tunai gitu. Ini juga sudah banyak integrasi data-data itu. Nah, terkait dengan data ada dalam DTKS atau tidak, itu juga dalam kartu peserta pendaftaran itu sudah ada notifikasi juga di pojok kanan atas, itu sudah ada informasi apakah terdata dalam DTKS atau tidak. Itu sudah ada informasinya di sana. Yang berikut adalah ini hal yang terbaru yang sejak KIP kuliah tahun 2020 kita hanya ber-KIP gitu ya, terus terdata dalam DTKS gitu ya, punya KKS, orang tuanya PKH gitu tadi penerima bantuan. Sekarang ada satu kriteria lagi menjadi prioritas penerima KIP kuliah atas terhadap keterbatasan ekonomi ini, yaitu adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada desil 3 pada data pensasaran percepatan pembangunan penghapusan kemiskinan ekstrim itu atau P3KE yang ditetapkan oleh Kemenko PMK. Jadi ini yang terbaru juga. Nanti di sana memang ada beberapa desil, tapi yang menjadi prioritas kita pada penerima KIP kuliah untuk data P3KE ini adalah itu dia maksimum pada desil 3. Di sana juga nanti akan ada informasi adik-adik sekalian. Ada informasi terdata dalam P3KE dan masuk dalam desil keberapa gitu. Jadi desil kita yang kita prioritaskan itu ada desil maksimum 3 gitu. Nah ini adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian sudah pernah melihat atau dalam pendaftaran mungkin adik-adik sekalian sudah mendaftar dan melihat kok ini ada informasi terkait dengan P3KE, ada informasi terkait dengan desilnya. Ini bagaimana maksudnya? Saya desil saya misalnya kok desil 4 gitu. Berarti kalau dia masuk desil 4 tidak masuk dalam prioritas penerima berdasarkan data di P3KE gitu. Kalau berdasarkan data P3KE, karena desil yang kita maksud sebagai prioritas penerimanya adalah maksimum pada desil 3. Yang berikut adalah pada ini juga sesuai dengan ada di Permen gitu ya, di Persesen juga bahwa masyarakat dari mahasiswa dari panti asuhan atau panti sosial.
Yang berikutnya adalah, ini juga sering ada pertanyaan, kalau saya saya miskin gitu, orang tua saya itu miskin gitu, namun saya sejak sekolah saya tidak pernah mendapatkan namanya KIP gitu, atau dalam data DTKS juga misalnya tidak terdata gitu. Begitu pula dengan data tidak terdata di P3KI, data P3KI tadi itu. Nah, terhadap kondisi seperti itu, pertanyaan kemudian sering muncul adalah, apakah saya tidak masuk dalam prioritas penerima? Masuk, tetap masuk. Bagaimana cara membuktikan ketika dia tidak punya KIP, misalnya tidak punya KKS, tidak terdata dalam DTKS dan tidak terima bantuan PKH misalnya gitu ya, dan tidak juga masuk dalam P3KE, maka ada satu kriteria yang kita masuk adalah kriteria terkait dengan penghasilan orang tuanya, di mana penghasilan orang tuanya tidak lebih dari 4 juta atau kalau kita rata-ratakan tidak lebih dari 750.000. Ini bisa dibuktikan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. Ini juga sering menjadi pertanyaan, saya orang miskin gitu, tapi ternyata saya belum terdata di DTKS. Saya juga orang tua saya belum pernah terima PKH gitu. Di P3KI juga saya belum terdata gitu, belum terima KIP gitu.